Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Pesugihan Enak-enak Pegawai Pabrik Obat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indra ini pemuda tangguh yang hidup di sebuah desa kecil. Seringkali menjalani hidupnya dengan pekerjaan serabutan. Setiap ada proyek desa atau tetangga yang membutuhkan tenaganya, Indra pasti selalu ada di situ. Namun, karena desanya kecil, tak banyak pekerjaan yang bisa didapatkan. Paling seminggu hanya ada 1 atau 2 pekerjaan. Ditambah lagi, Indra hanya lulusan sekolah dasar, sehingga tidak memiliki banyak keterampilan untuk bekerja di kantor desa. Teman-teman Indra pun tak jauh berbeda nasibnya. Seperti Ridwan yang sama sekali tidak sekolah, membuat mereka semua menjadi pengangguran profesional di desanya. Mayoritas pemuda di desa Indra juga banyak yang menganggur, hanya bisa bermain ponsel atau mengendarai motor setiap sorenya. Selain faktor ekonomi, sekolah di sana juga kurang layak dikatakan sebagai sekolah karena lebih mirip kandang sapi. Sampai suatu ketika, ada lowongan kerja untuk Indra, Ridwan, dan satu temannya lagi yang bernama Diki. Lowongan kerja ini datang dengan janji gaji UMR dan disampaikan langsung oleh Pak Gunawan, seorang tokoh masyarakat di desa mereka. Informasi dari Pak Gunawan ini pastinya terjamin karena beliau adalah orang penting di desa. Waktu itu, sekitar tahun 2015 atau 2016, Indra sedang lewat di depan rumah Pak Gunawan. "Indra, kamu mau kemana? Sini dulu sebentar," panggil Pak Gunawan. "Iya Pak, kebetulan saya mau ke kantor desa." "Ada apa ya Pak?" jawab Indra. "Oh, kamu ada keperluan di kantor desa?" tanya Pak Gunawan. "Sebenarnya nggak ada sih Pak, saya cuma mau lihat ada kerjaan nggak di sana. Kan lumayan kalau bisa bantu-bantu," jawab Indra. "Oh, berarti kamu lagi cari kerja? Ya sudah, kamu kesini saja. Kebetulan Bapak mau minta tolong kamu buat benerin genteng yang bocor. Jadi semalam pas hujan, buah kelapa di pinggir rumah jatuh dan merusak beberapa genteng. Tolongin Bapak ya Dra, nanti Bapak kasih upah," ujar Pak Gunawan. "Waduh, saya terima kasih Pak," jawab Indra. Setelah Indra selesai membetulkan genteng, mereka berdua pun akhirnya istirahat sambil ngopi. "Dra, kamu ini lagi sibuk apa?" tanya Pak Gunawan. "Ya untuk saat ini lagi sibuk gak ngapa-ngapain Pak," jawab Indra. "Oh walah, nganggur itu namanya Dra. Kamu mau gak kerja di pabrik obat?" tanya Pak Gunawan. "Wah, boleh itu Pak, tapi saya kan hanya lulusan SD. Apa bisa saya kerja di pabrik?" jawab Indra. Pak Gunawan tersenyum. "Tenang saja Indra, Bapak akan bantu proses interviewnya supaya lebih mudah. Yang penting kamu mau kerja keras." Indra pun merasa lega dan setuju untuk bekerja di pabrik obat itu. "Besok setelah zuhur kamu kesini lagi, bawa 2 temanmu yang mau kerja juga. Biar sekalian Bapak antar ke pabrik dan kenalkan sama pemiliknya," ujar Pak Gunawan. "Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak," kata Indra sambil tersenyum lebar. Setelah pamit, Indra langsung menuju rumah temannya, Ridwan dan Diki, untuk menyampaikan kabar baik. "Jadi begini Lur, tadi aku ke rumah Pak Gunawan dan beliau mengajak kita bertiga buat kerja di pabrik obat. Gajinya juga UMR. Gimana, kalian mau nggak?" tanya Indra dengan antusias kepada Ridwan dan Diki. Ridwan dan Diki saling pandang, terlihat sedikit ragu tetapi juga penasaran. Ridwan akhirnya berkata, "Wah, kesempatan bagus nih Dra, tapi apa benar kita bisa diterima? Soalnya kita kan nggak punya pengalaman kerja."
Indra mengganggu. Iya, Pak Gunawan bilang mau akan bantu kita dalam proses interviewnya. Jadi insya Allah kita bisa diterima. Diki yang biasanya lebih pendiam pun akhirnya bicara. Kalau gitu ayo kita coba. Nggak ada salahnya kan? Setuju, tambah Ridwan. Besok setelah zuhur, kita ke rumah Pak Gunawan bareng-bareng. Mereka bertiga pun sepakat untuk mengambil kesempatan ini, berharap bisa mendapatkan pekerjaan tetap yang bisa membantu kehidupan mereka di desa. Kalau kami berdua pasti mau, kan kita udah lama nganggur juga, jawab Ridwan. Bagus deh, berarti kalian setuju. Oke, besok setelah zuhur kita langsung ke rumah Pak Gunawan. Kita langsung ketemu di sana saja, ujar Indra kepada dua temannya. Hari yang ditentukan pun tiba. Kami bertiga sudah duduk di teras rumah Pak Gunawan ketika beliau keluar. Kalian sudah lama nunggu saya? Tanya Pak Gunawan. Enggak kok Pak, kami baru tiba tak lama setelah Bapak ke masjid tadi, jawab Indra. Terus kalian naik apa ke sini? Jalan kaki Pak, jawab kami bertiga serentak. Ya sudah, kita siap-siap dulu ya, saya ambil kunci mobil sebentar, kata Pak Gunawan. Setelah menunggu sekitar 5 menit, kami pun mulai pergi menuju pabrik yang dimaksud. Dra, kamu bawa surat ini. Sesampainya kalian nanti di sana, serahkan surat saya ini kepada Budia. Bapak mungkin hanya mengantar kalian di pinggir jalan, tidak sampai pabrik, ujar Pak Gunawan sambil memberikan surat. Oh iya, baik Pak, jawab Indra. Setelah hampir 3 jam berkendara, akhirnya kami pun tiba di tempat yang dituju. Terlihat sebuah gapura menyambut kami bertiga. Jadi nanti setelah dari gapura ini, kalian jalan ke arah timur sekitar 1 kilometer. Ada pos jaga di ujung jalan ini. Nah, tempatnya tidak jauh dari pos itu, jelas Pak Gunawan. Nggih Pak, terima kasih banyak Pak, jawab kami serentak. Baik, kalau begitu Bapak pamit ya. Baik Pak, hati-hati di jalan Pak, balas kami. Setelah berpamitan, kami pun mulai berjalan sesuai arahan yang diberikan. Jalanannya seukuran 1 mobil, tapi semakin ke dalam, ukurannya semakin kecil hingga menyisakan jalan setapak. Ini benar tempatnya? Mana mungkin ada pabrik di lokasi seperti ini? Tanya Diki kepadaku. Lah, aku mana tahu Dik, tadi kamu dengar sendiri Pak Gunawan bilang kalau di ujung jalan ini ada pos jaga. Mungkin ini jalan belakang menuju pabriknya. Kita coba dulu, jawabku mencoba meyakinkan Diki. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kami melihat pos jaga yang dimaksud. Nah, sudah mau sampai, ujar Diki yang terlihat kembali semangat. Tak jauh dari pos jaga terlihat sebuah bangunan seperti pendopo. Masa pabrik begitu? Kembali Diki bicara dengan nada sedikit heran. Diki memang agak ceplas-ceplos dalam berucap. Maklum dia yang paling muda di antara kami bertiga. Kami pun mengetuk pintu bangunan itu dan mencoba menanyakan kejelasan alamat yang diarahkan oleh Pak Gunawan. Seorang penjaga keluar dan menyambut kami. Selamat siang Pak, kami diarahkan oleh Pak Gunawan untuk datang ke sini. Beliau memberi kami surat ini untuk diserahkan kepada Budia, jelas Indra sambil menyerahkan surat. Penjaga tersebut membaca surat itu sejenak, lalu berkata, oh kalian yang dari desa ya? Ikuti saya antar kalian ke Budia. Kami bertiga mengikuti penjaga itu masuk ke dalam bangunan yang ternyata lebih besar dari yang terlihat dari luar. Suasana di dalamnya cukup tenang dan bersih, tidak seperti bayangan awal kami tentang sebuah pabrik. Silahkan duduk dulu di sini, saya panggilkan Budia, kata penjaga itu sambil menunjuk ke arah beberapa kursi yang tersusun rapi di ruang tunggu. Kami pun duduk menunggu dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penasaran, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mencoba mengetuk, akhirnya keluarlah seorang wanita dari dalam pendopo. Permisi Bu, apa benar ini pabrik obat? Tanya Indra dengan sopan. Iya betul, kalian siapa ya? Balas wanita tersebut dengan ramah. Oh iya Bu, saya Indra. Ini Ridwan dan juga Diki. Kami bertiga yang mau melamar kerja di tempat Ibu. Pak Gunawan juga menitipkan surat ini untuk Ibu, jelas Indra sambil menyerahkan surat tersebut. Oh, ternyata kalian dari desa Pak De Gunawan. Silakan masuk Dek. Maaf ya, saya gak tahu kalian kalau mau datang hari ini. Saya Budia. Gimana tadi perjalanannya? Lancar? Tanya Budia. Alhamdulillah lancar Bu, jawab Indra. Kami bertiga mulai masuk ke dalam pendopo. Namun ada pertanyaan besar dalam benak kami. Apa pabrik ini pabrik obat? Bentuknya lebih mirip pondok atau seperti asrama tempat menuntut ilmu. Bu, maaf, apa ini pabrik obat yang dimaksud Pak Gunawan? Tanya Indra dengan bingung.
Dasar Pak Gunawan itu, dia terlalu membesar-besarkan. Tempat ibu ini bukan pabrik obat, Dek, tapi ibu seorang tabib. Kebetulan di sini ibu mengobati orang yang sakit. Ibu harap kalian betah kerja di sini, jawab Budia sambil tersenyum. Kalau boleh tahu, Bu, kami kerja di bagian apa ya? Tanya Indra lagi. Tenang, kalian santai saja dulu, pasti kamu juga lapar kan? Budia menyarankan. Iya sih Bu, maaf jika saya banyak bertanya, jawab Indra sedikit malu. Nggak apa-apa kok, ibu ngerti. Nah, ini adalah ruang makannya. Kalian makan dulu, nanti setelah makan kalian ke ruang di pojok. Saya tunggu di sana, kata Budia sambil menunjukkan arah ruang makan. Setelah kenyang makan, kami pun menuju ruangan yang diminta Budia. Menyambut kami dengan senyum. Gimana makannya? Tanya Budia. Alhamdulillah Bu, terima kasih, jawab kami. Oh iya, ibu mau tanya, kalian semua udah nikah belum? Tanya Budia. Kami pun diam sejenak dan hanya menggelengkan kepala. Oh, berarti masih perjaka ya? Tanya Budia lagi. Iya Bu, jawab kami serempak. Emangnya kenapa Bu? Tanyaku kebingungan. Gak apa-apa, ibu hanya bertanya. Ayo sekarang kalian ikut ibu, ajak Budia. Kenapa ibu nanya kita perjaka atau tidak? Biasanya kalau ngelamar kerja yang ditanyakan itu pengalaman kerja atau surat lamaran kan? Bisik Diki ke telingaku dengan penuh curiga. Sudah, jangan banyak bicara Dik, ikuti saja, balasku mencoba menenangkan. Kami pun mengikuti Budia, merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akan menjadi awal dari pekerjaan baru kami, atau justru sesuatu yang lain? Perasaan kami campur aduk antara penasaran, gugup, dan sedikit takut. Setelah mengikuti Budia berkeliling melihat situasi pondok, Budia menjelaskan bahwa kami akan bertugas sebagai pelayan. Oh, jadi pembantu Dra, celetuk Diki yang memang tidak bisa diam. Ayo kita ke ruangan kerja kalian, ajak Budia. Wih, hebat kita punya ruangan kerja sendiri, seru Diki membuat kami bertiga tertawa. Budia pun terlihat sangat ramah melihat kami tertawa. Kamu itu ngoceh saja kayak radio rusak, candanya makin membuat kami tertawa. Setelah berjalan semakin ke dalam, nampak sebuah ruangan yang berbeda dibandingkan ruangan lain. Nah, ini ruang kerja kalian. Ayo silakan duduk, kata Budia. Di dalam ruangan tersebut terlihat sebuah kamar dengan kelambu hijau dan nyala lilin sebagai penerangnya. Mirip kamar pengantin dah, celetuk Diki lagi. Kok kamu bisa tahu Dik? Jawab Budia sambil tersenyum manis. Namun ucapan Budia itu malah membuat tawa kami hilang, berganti menjadi tanda tanya besar. Pelayan, apa yang dimaksud dengan Budia ini? Tanyaku dalam hati, semakin merasa aneh dengan situasi ini. Kalian akan membantu ibu mengurus para pasien dan juga menjaga kebersihan tempat ini. Tugas kalian tidak berat, tapi membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Jelas Budia seolah-olah bisa membaca pikiran kami. Mengurus pasien? Jadi ini semacam klinik? Tanya Ridwan dengan hati-hati. Ya, bisa dibilang begitu. Ibu ini seorang tabib dan di sini banyak pasien yang datang untuk berobat. Kalian akan membantu ibu dalam berbagai hal, termasuk menyiapkan ramuan obat dan menjaga kebersihan ruangan, jawab Ibu Dia. Kami bertiga saling pandang, masih dengan banyak pertanyaan di kepala, namun merasa sedikit lega karena penjelasan Budia terdengar masuk akal. Baik Bu, kami siap membantu, kata Indra akhirnya. Nah, bagus kalau begitu. Sekarang kalian bisa beristirahat dulu di ruangan ini. Nanti malam, Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang tugas-tugas kalian, kata Budia sebelum meninggalkan kami di ruangan tersebut. Setelah Budia pergi, kami bertiga duduk bersama dan mulai berdiskusi tentang situasi ini. Gimana menurut kalian? Tanya Ridwan. Agak aneh sih, tapi sepertinya kita cuma disuruh bantu-bantu saja, jawabku. Ya, semoga aja gak ada yang aneh-aneh. Kita lihat saja nanti malam, tambah Diki. Kami pun berusaha untuk rileks dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari Budia, masih dengan perasaan campur aduk. Tak lama setelah itu, Budia berjalan menuju sebuah pintu lalu mengetuk pintu tersebut. Kami melihat seorang gadis dengan kulit putih yang menawan keluar dari ruangan itu. Kami hanya diam, terpana melihat pesona gadis muda itu, sampai tanpa sadar gadis itu sudah berada di antara kami bertiga. Dia tertunduk, mengenakan kain hitam pada kepalanya, namun raut wajahnya begitu cantik, meskipun tertutup kain tipis berwarna hitam. De Indra, Ridwan, dan Diki, jadi tugas kalian bertiga adalah melayani Nyai sebagai seorang suami, kata Budia dengan tenang.
Kami bertiga terkejut mendengar pertanyaan itu. Jadi saya dan dua teman saya ini melayani gimana, Bu? Tanyaku memastikan takut salah dengar. Iya, jadi kalian bertiga harus melayani Nyai secara bergantian, layaknya suami istri. Jadi kalian ikhlas dan mau melayani. Ibu yakin kalian bisa banyak membantu orang lain dan ibu bisa banyak mengobati orang, jelas Budia. Budia kemudian melanjutkan, semua kemampuan pengobatan ibu sebenarnya berasal dari kekuatannya ini dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Dan Nyai inilah wanita yang sekarang ada di hadapan kalian. Nyai suka membantu orang yang terkena santet, guna-guna atau ilmu hitam lainnya. Jadi, jika kalian mau melayani Nyai, secara otomatis kalian ikut membantu pengobatan beliau dan kalian akan dibayar mahal untuk setiap malamnya. Kami pun berunding, walaupun takut karena merasa aneh, jiwa muda kami ternyata lebih kuat dibandingkan rasa takut itu sendiri. Terlebih, Nyai adalah wanita yang cantik. Apalagi bisa teman-teman dibayar lagi, pikir kami. Dengan yakin kami pun menerima tawaran ibu dia itu. Dan nanti malam kami mulai bekerja di sini. Ridwan sebagai yang tertua akan mengawali penyatuan dengan Nyai. Lalu disusul aku. Dan yang terakhir Diki karena dia yang paling muda. Sampai akhirnya kami pun selesai menjalankan tugas yang menurut kami mulia dari versi kami tentunya. Namun setelah itu ada sesuatu yang janggal. Setelah berhubungan, aku merasakan ada yang aneh. Ketika penyatuan, aku melihat Nyai sebagai wanita yang sangat cantik. Namun ketika aku kembali mencoba membayangkan dirinya, hanya ada bayangan hitam penuh bulu dan wajahnya mengerikan. Tapi mungkin karena terlalu lelah, pikirku jadi otakku sedikit error. Tanpa terasa, dia menunjukkan pukul 2 malam. Budia yang sabar menunggunya akhirnya membawa kami ke sebuah kamar untuk istirahat. Di dalam kamar, kami malah bercerita. Di sini aku ceritakan apa yang tadi aku bayangkan kepada Ridwan dan Diki. Ridwan, Diki, ada yang aneh tadi malam, kataku memulai. Apa yang aneh, Dra? Tanya Ridwan. Tadi waktu penyatuan, aku melihat Nyai sangat cantik. Tapi setelah itu, ketika aku coba membayangkan dirinya lagi, hanya ada bayangan hitam penuh bulu dan wajahnya mengerikan. Jelasku dengan suara bergetar. Mungkin kamu cuma lelah, Dra. Aku juga merasakan sedikit aneh, tapi tidak sepertimu, kata Ridwan mencoba menenangkan. Tapi aku merasakan hal yang sama, Dra, tambah Diki. Ketika aku ingat-ingat lagi, wajahnya memang berubah jadi menyeramkan. Kami bertiga pun saling berpandangan, merasa bingung dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nyai dan tempat ini? Apakah ini hanya ilusi atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Kami pun memutuskan untuk tetap waspada dan mencari tahu lebih lanjut tentang tempat ini dan Nyai yang misterius. Setelah berpikir keras, Ridwan berkata, apa jangan-jangan Nyai bukan manusia dan kita dijadikan suguhan untuk bangsa jin atau dijadikan tumbal milik Budia? Bisa jadi, jawab Diki. Aku juga sepemikiran dengan Ridwan. Banyak keanehan ketika bersama dengan Nyai. Sebagai catatan, narasumber ini sangat kejadian masih berusia belasan tahun, jadi wajar jika mereka kurang paham tentang hal-hal mistis. Intinya, selama mereka bahagia dan mendapatkan uang, mereka tetap melanjutkan pekerjaan itu. Rasa takut yang sebelumnya mereka pikirkan terpatahkan oleh bayangan uang yang nantinya akan diberikan oleh Budia sebagai imbalan pekerjaan. Di pagi harinya, mereka bertiga kembali bertemu dengan Budia. Selain menanyakan imbalan mereka juga ingin bertanya mengenai kejadian semalam. Budia menjelaskan bahwa benar Nyai bukanlah manusia, tetapi seorang jin yang baik. Nyai tidak menakuti siapapun. Kalian hanya wajib menemaninya setiap hari Jumat. Selain hari Jumat, kalian bertiga bebas untuk pergi atau melakukan apapun. Jelas Budia. Jika kalian ingin berhenti atau tidak melanjutkan ritual, maka kalian harus mencari pengganti dan syarat pria yang masih perjaka. Setelah memahami semua syarat itu, mereka dipersilakan untuk pulang. Budia juga menitipkan kantung kecil untuk Pak Gunawan dan masing-masing dari mereka mendapatkan kantung yang cukup besar.
Di tengah perjalanan pulang, mereka bertiga mencoba melihat isi kantong itu. Ternyata isinya adalah bongkahan emas sebesar kerikil dan beratnya mungkin hampir 2 kilo. "Mampir ke toko emas untuk mengecek kadar emas ini," kata Ridwan, dan di sana mereka semakin percaya bahwa inilah awal dari kekayaan mereka. Perjalanan pulang menjadi begitu menyenangkan dan tanpa terasa mereka sudah hampir sampai di desa. Setelah turun dari bis, Indra bertanya kepada Ridwan dan Diki, "Ridwan, Pak Gunawan dapat apa ya?" Diki menjawab sambil melihat isi kantong milik Pak Gunawan. "Coba buka aja." Ketika kantong Pak Gunawan dibuka, hanya ada kelopak bunga, membuat mereka bingung. "Ya sudah, jangan dipikirkan, yang penting kita kaya," kata Diki sambil berlari kecil menuju desa. Setelah memberikan kantung milik Pak Gunawan, mereka langsung pamit untuk pulang. Tidak sabar membayangkan apa yang akan mereka beli dengan emas banyak ini. Hingga 3 bulan tak terasa, mereka terus menjalankan ritual pesugihan ini dengan rutin. Awalnya kami tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan termasuk pesugihan. Kami membeli banyak barang dan dampak dari ritual pesugihan mulai terasa. Tubuh kami menjadi semakin lelah dan kurus. Meskipun kami makan sebanyak apapun, rasa lapar tidak pernah hilang. Aku bisa makan 7 hingga 9 kali per hari, tetapi tetap saja tidak menghilangkan rasa lapar. Kami khawatir dan memeriksakan diri ke dokter, tetapi hasilnya tetap sama. Kami bertiga jarang bertemu kecuali saat menjalankan tugas dengan Nyai. Ternyata kondisi kami serupa, tubuh kami semakin kurus seolah terkena tipes. Kami tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun, termasuk orang tua, karena Pak Gunawan dan Budia melarangnya. Kami hanya memberitahu orang tua bahwa kami menjadi manajer di pabrik obat. Lama-kelamaan, kami mulai curiga bahwa ini adalah ritual pesugihan dan mencari bantuan orang pintar. Ternyata, dugaan kami benar. Tubuh kami diikuti oleh anak-anak kecil dengan rupa buruk. Jumlahnya bisa mencapai 10 hingga 14 anak. Kami sadar berada dalam bahaya dan akhirnya menemui Pak Gunawan. Setelah memohon, beliau membawa kami menemui Budia. Di sana, Budia menjelaskan bahwa anak-anak itu adalah hasil perkawinan kami dengan Nyai dan mereka tidak berbahaya. Kami hanya perlu makan sebanyak mungkin karena mereka hidup dari saripati makanan yang kami konsumsi. Mendengar penjelasan itu, aku merasa takut dan tahu bahwa apa yang kami lakukan salah. Aku meminta izin untuk tidak melanjutkan ritual dengan Nyai dan bersedia mencari pria lajang yang masih berjaga sebagai pengganti. Budia dan Pak Gunawan tampak kesal, tetapi keputusanku sudah bulat. Indra dan Diki memilih untuk melanjutkan ritual pesugihan dan terlihat kesal dengan keputusanku. Akhirnya, Pak Gunawan menemukan penggantiku. Aku akan dikubur dalam tanah dengan hanya menyisakan kepala selama 1 malam. Paginya, Budia mengatakan bahwa aku tidak perlu kembali ke pondok. Namun, siksaan tidak berhenti. Rasa lapar terus datang dan baru mulai menghilang setelah 1 tahun lamanya. Beberapa tahun kemudian, kabar menyebutkan bahwa Pak Gunawan wafat karena usia tua. Teman-temanku Indra dan Diki masih menjalankan ritual pesugihan hingga saat ini. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.